Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak macam nikmat, diantaranya nikmat sehat, sempat, iman, Islam, dan ihsan. Dan masih banyak lagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhitung jumlahnya. Salawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah singkat yang berjudul Cara Menggapai Sebaik-baik Amalan Agar Meraih Surga. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, memahami agama, memahami Al-Quran, dan memahami rahasia-rahasia dari ibadah, sholat, qiyamul lail, dan lain-lainnya, ini semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya manusia dalam sisi ibadah itu sangatlah berbeda-beda. Kenapa sangat berbeda? Karena kembali kepada perbedaan ikhlas, perbedaan khusyuk, perbedaan ilmu, yang kita tidak bisa menghukumkan seseorang menjadi soleh karena banyak amalan solehnya. Dan juga kita belum bisa menentukan orang jahat karena berlaku jahat. Apalagi kalau orang itu sudah menghadapi kematian, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kita membahas kekurangannya. Kita hanya boleh sebutkan kebaikannya saja. Kalau tidak menyebutkan kebaikannya, doakan saja. Karena bisa dengan satu amalan ringan yang sederhana bisa membawa seseorang masuk ke dalam surga, dan dengan satu amalan ringan bisa membawa seseorang masuk ke dalam neraka. Dalam hadis Rasulullah SAW sudah diceritakan bahwasanya ada seorang wanita yang dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia adalah wanita solehah, ahli ibadah, ahli qiyamul lail, membaca Al-Quran, tidak pernah meninggalkan majelis taklim. Tapi ia punya satu masalah, yaitu ia tidak menjaga lidahnya dan selalu menyakiti tetangganya. Lalu bagaimana sesungguhnya keadaannya wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ia akan masuk neraka. Itulah jawaban dari Rasulullah SAW. Hadis ini bisa menjadi ancaman berat bagi kita semua. Tapi jangan saudara salah paham dulu. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan seseorang masuk neraka, bukan berarti ia kekal di dalam neraka. Kebaikannya tetaplah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Adil. Yang perlu kita perhatikan adalah sejauh mana keburukan ucapan lidah ini, karena satu ucapan kita saja bisa membawa orang yang mengatakannya masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Ini baru satu kata. Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perumpamaan seseorang yang mengucapkan satu kata tanpa disadari, yang dengan kata itu ia mendapatkan murka Allah, hingga akhirnya ia dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana lagi kalau ribuan kata? Oleh karena itu, orang soleh yang sudah mengerti hal ini, ia lebih mengutamakan diam daripada bicara, karena membicarakan hal yang tidak baik dapat membawanya ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Israel yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Wanita ini dikenal sebagai ahli zina atau pelacur, tidak pernah punya kebaikan. Dikisahkan suatu saat ia kehausan, kemudian ia menemukan sebuah sumur.
Ia pun turun ke sumur itu untuk mengambil air dan meminumnya. Setelah ia keluar dari sumur tersebut, ia melihat di dekatnya seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Wanita itu pun turun kembali ke sumur tersebut untuk mengambilkan air dengan sepatunya, kemudian memberikan air itu kepada anjing yang kehausan tersebut. Allah melihat perbuatan wanita ini dan mengampuninya. Rasulullah SAW berkata, Allah mengampuni segala dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Oleh karena itu, berusahalah menjaga amal soleh apapun, walaupun amal soleh itu sangat sederhana, karena kita tidak tahu di mana Allah sembunyikan ridho di dalam amal soleh tersebut. Kadang-kadang kita merasa berbangga diri dengan berkata, aku sudah membangun masjid terbagus sedunia. Tapi belum tentu amal ini bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Justru menyentuh kepala anak yatim dengan rasa kasih sayang bisa membawa kita masuk surga. Wallahu a'lam. Jadi jangan menghitung-hitungkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita jaga adalah mencari ridho Allah, bagaimana kita berjuang supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita membaca surah Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah arti dari ahsanu amala? Artinya adalah sebaik-baik amal, bukan sebanyak-banyak amal. Jadi, masalahnya adalah bukan pada banyaknya, tapi adalah yang baik, tulus, ikhlas, walaupun amalan itu sangat sederhana. Kita lakukan dengan istiqomah semampu kita, itu luar biasa. Manusia memang kadang suka menahan dendam. Kita bisa pura-pura memaafkan orang, tapi hati kita belum tentu ikhlas. Berat untuk memaafkan dengan ikhlas. Oleh karena itu, Allah akan memberikan surga bagi orang yang memaafkan dengan ikhlas. Karena memang berat untuk dilakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, kenikmatan ibadah, kenikmatan hidup, dan ketenangan di dunia. Kembali pada kerja keras kita. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, kita hanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kunci kebahagiaan dan kesuksesan kita di dunia dan akhirat adalah taufik dari Allah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita tunjukkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon taufik dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan kunci berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, semua urusan kita akan lancar. Dunia kita akan lancar. Taufik ini tidak hanya terbatas pada urusan ibadah saja. Dalam urusan dunia, kita juga memerlukan taufik. Dalam belajar dan menuntut ilmu, kita memerlukan taufik. Dalam semua urusan, kita memerlukan ridho dari Allah agar kita tidak salah jalan. Itulah yang dimaksud dengan hidayah yang tertinggi yang diharapkan oleh semua orang, termasuk para nabi dan orang-orang yang soleh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.